قال المعلم رحمهم الله ونفعه bidarni'ah. Paslun utawi kilaiki ku pasal sawiji furudul wudu'i utawi piro-piro fardune wudu iku sitatun enam. Al awalu utawi kang awal utawi kang kaping awal iku an-niyatu niat. Asani utawi kang kaping done iku ghuslul wajhi awasu rarah. As-salisu utawi kang kaping telu iku ghuslul yadaini ngawasuh tangan loro ma'al mirfaqaini serta sikut karone. As-sadisu utawi kang kaping 6. Berapa tadi? Ar-rabi'u utawi kang kaping 4 iku masmu syai'i ngawasuh rarahi minar roksi ngawasuh sawiji minar roksi saking sirah. Al-khamisu utawi kang kaping 5 iku ghuslur rizlaini ngawasuh sikut karone sikut karone ma'al ka'baini sikil karone ma'al ka'baini serta sikiloro. As-sadisu utawi kang kaping 6 iku at-tartibu tartib. Saya ulang. Paslun utawi iki ilaiki ku pasal sawiji furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu iku sitatun nanam. Awalu utawi kang kaping awal iku an-niyatu niat. Asani utawi kang kaping done iku ghuslul wajhi musab rarahi. As-salisu utawi kang kaping 3 iku ghuslul yadaini musab tangan loro ma'al mirfaqaini serta sikut karone. Ar-rabi'u utawi kang kaping 4 iku masmu syai'i musab sawiji minar roksi saking sirah. Al-khamisu utawi kang kaping 5 iku ghuslur rizlaini ngawasuh sikil loro ma'al mirka'baini serta Al-khamisu utawi kang kaping 5 iku ghuslul rizlaini ngawasuh sikiloro ma'al ka'baini serta sikil karone. As-sadisu utawi kang kaping 6 iku at-tartibu tartib. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran yang kemarin masih dari matan Safinatul Najah, yaitu malam hari ini kita membahas tentang wudu, karena wudu lah yang menentukan
Salat kita, wudulah yang menentukan. Ibadah kita, wudulah yang menentukan keimanan kita, kesucian kita. Kenapa wudu disebut yang bisa menyempurnakan salat kita? Karena dengan berwudulah kita bisa berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan berwudulah kita bisa menentukan bahwa tubuh kita ini sudah bersih atau belum. Dengan wudulah wajah dan seluruh tubuh kita bisa bercahaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, di sini menerangkan tentang perdu wudu. Ada yang menerangkan perdu wudu itu, ada yang menyebutkan 4, ada yang menyebutkan 3. Cuma di dalam kitab Matan Safinatun Nazah ini yang perdu di dalam wudu ada 6. Yang pertama ini niat. Niat itu apa sih? Qasdu syai'i muhtaronan bifi'lihi. Apa artinya? Ya, mengucapkan sesuatu sambil dibarengi dengan perbuatan. Ya, misalkan besok malam minggu saya mau nembak Teh Mutia. Ternyata malam minggu teh lupa. Kira-kira niatnya tulus atau enggak? Enggak. Karena apa? Tidak dikerjakan dengan perbuatan. Itu hanya ngucap. Hanya ngucap. Bukannya niat. Yang namanya niat sambil bibirnya mengucap, hatinya mengucap, sambil dibarengi dengan perbuatan. Mana contohnya di dalam wudu? Misalkan kita mau membasuh muka, wajah, muka nih, benget. Kalau bahasa Maduranya apa? Benget. Wajah. Dah ada. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya benget. Ya, ketika air misalkan nih. Karena Allah, baru kita basuh semua wajahnya. Ketika air mengalir di wajah kita, hati kita sahjatu menghilangkan hadas yang kecil, perlu karena Allah di dalam hati, bukan diucapkan. Misalkan ini macam-macam, ya. Ada yang niatnya beda-beda. Ya. Coba kalau Ivan membasuh muka, bacaannya gimana? Ayo. Ya. Talaffuz niatnya. Hah? Ayo, ini anak muda nih. Jangan sampai nanti ditanya sama ceweknya. Doa membasuh muka di dalam wudu gimana sih, Waduh, ini mah gampang. Udah tinggal basuh doang, beres.
Ya, nanti waduh ini mah bukan kriteria cowok yang aduh. Oh jos, jos, jangan sampai kalah dia sama murid-murid Ustadz Adi. Ya, murid-murid Ustadz Adi sudah pada hafal. Fikar, talafut niat membasuh muka di dalam wudhu. Itu niat wudhu. Nawaitul wudu'a. Adit, ayo ingat-ingat, nggak apa-apa. Ini belajar. Belajar itu tempat banyak orang yang salah. Ayo, Akmal, Bang Akmal kali ini jago. Talafut niat ketika kita membasuh muka. Ayo, ingat-ingat. Fahril Husaini, sang pejuang. Nawaitu Rabb al-hadasil asghari fardulillahi ta'ala. Itu yang simpel. Kalau nawaitul wudu'a itu niat kalau niat mau berwudu. Nawaitu Rabb al saja aku mengangkatkan tangan. Rabb al hadasil asghar ketika membasuh apa? Hadas yang kecil yang ada di wajah kita. Hadas yang besar, mana hadas yang besar? Banyak. Ini hadas yang kecil, wajah kita. Hadasil asghar, hadas yang kecil. Fardulillahi ta'ala. Ketika air muncul, sahjaku, hati kita mengatakan menghilangkan hadas yang kecil perlu karena Allah. Itu tandanya nih niat. Kalau nawaitul Rabb itu talafut niat, yang niatnya adalah di dalam hati. An-niyatu qasdu syai'i muqtarinan bifi'lihi. Suatu niat itu adalah suatu perkara, suatu ucapan sambil dibarengi dengan perbuatan. Sekali lagi, niat itu adalah suatu perkara dan suatu ucapan yang dibarengi dengan perbuatan. Sama ketika sholat juga, Allah, hati kita sahjaku sholat fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat makmuman lillahi ta'ala. Hati kita yang berbicara. Kalau usolli fardhu zuhri itu bukan niat, usolli fardhu asri itu bukan niat, usolli fardhu maghrib itu bukan niat. Itu namanya talafut niat, lapatnya niat. Ya, yang namanya niat qasdu syai'i mukhtarunan bifi'lihi, suatu perkara, suatu ucapan yang dibarengi dengan perbuatan. Seperti itu. Paham? Sekali lagi, apa yang namanya niat? Anak cowok dulu nih. Cowok dulu. Ya. Keluarin suaranya, keluarin. Jangan malu-malu. Ini kita belajar buat diri kita sendiri. Karena apa? Ini akan kita pakai dan akan kita terapkan pada ibadah kita. Kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang namanya niat?
suatu perkara atau ucapan yang dibarengi dengan perbuatan simpelnya itu. Akhwat, apa yang namanya niat? Yang dibarengi dengan perbuatan, ya. Tuh. Yang pertama niat, baru niat. Yang kedua ghaslul wajhi, membasuh wajah atau muka. Banget, bahasa Inggrisnya banget. Ya. Membasuh muka, membasuh wajah. Sampai di mana? Membasuh wajah. Sampai ada tumbuh rambut. Ini sampai terakhir tumbuh rambut kita harus terbasuh. Ya. Zaman sekarang modern, banyak pancorannya atau misalkan kerannya yang agak begini nih. Ya, keenakan. Aduh, adem. Tapi tidak dibasuh. Itu tidak sah. Harus kita basuh. Ya, harus kita basuh perlahan-lahan itu. Ya. Yang kedua, ini adalah membasuh wajah. Ketika air mengalir dari keran, misalkan kita seperti ini, ketika air mengalir dalam wajah kita basuh dengan rata, pelan-pelan, ya. Mata kita yang ada apanya, kristalnya ya, kalau pagi-pagi anak cowok nih, apa namanya, bahasa Inggrisnya belek, kotoran, ya, itu harus dibersihkan, ya, harus dibersihkan dengan baik, perlahan-lahan, jangan buru-buru, karena perbuatan buru-buru itu adalah perbuatan syaitan. Santai aja, santai. Ya. Yang ketiga, as-salisu ghaslul yadaini. Ini nih, membasuh kedua tangan. Hati-hati. Di sini menerangkan ma'al mirfaqaini, serta sampai sikutnya. Sampai mana? Sampai di bawah sini. Kalau sampai di sini nggak sah. Ya, nggak sah wudhunya. Kalau nggak sah wudhunya, berarti nggak sah sholat. Sampai di sini. Kalau ada atau terang apa bisa dialirkan dulu, aliran apa? Airnya dibasuh. Karena membasuh seperti itu. Atau dibalik kayak orang kaya, ya, dibasuh dulu seperti ini, dibalik tangannya seperti itu, dikhawatirkan di sininya nanti ada perparahan, ya, biasanya anak suka ngacak-ngacak sedikit, ya, ya nggak, mainnya seperti sedikit dulu, ya nggak. Harus sampai sikutnya, di atas sikut harus kena air dan harus dibasuh. Jangan cuma dikocorin aja sama keran, ya, itu nggak sah kalau nggak dibasuh. Ghaslun itu gosala, asal kata gosala itu kalimat fi'il madi. Apa fi'il madi teh sih? Fi'il itu perbuatan, madi itu apa? Zaman yang telah dilalui, telah menunjukkan kepada zaman. Makanya para alim ulama sering mengatakan ada zaman madi, ada zaman hal, ada zaman istiqbal. Apa zaman madi itu? Zaman yang telah kita lalui, yang telah kita lewati. Ada zaman hal, yaitu zaman halun, yaitu zaman sekarang. Bahkan
seorang ulama di dalam syairnya, khairuz zaman zamanun hal, baik-baiknya zaman adalah zaman sekarang. Makanya selagi kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah, ayo kita pertahankan sekarang. Kita nggak mungkin balik lagi ke baik. Wah, dulu enak, kalau main sehari semalam nggak ada yang marahin, ya, minta jajan tinggal minta, nggak mungkin dimarahin. Ya, mau main hujan-hujanan, mau main kotor-kotoran, nggak mungkin dimarahin. Ya, mau jajan apa pasti diturutin. Kita nggak mungkin kembali kepada zaman yang dahulu, yang kita mempunyai kebebasan. Ya, sekarang kita udah beda. Kita sudah besar, sudah mempunyai pemikiran yang sangat baik, sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau dulu enggak, ya, makan gorengan 3 ngakunya 2. Enggak, saya mah baru 2, padahal mah udah 5. Kerjaan ocos, ya. Sekarang sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Ada zaman satu lagi, zaman istiqbal, adalah zaman yang akan datang, yaitu zaman masa depan. Kita nggak tahu sampai apa enggak umur kita, sampai masa depan kita nggak tahu. Karena apa? Umur, semua rezeki itu adalah Allah yang mengatur. Makanya para alim ulama mengatakan khairuz zamanun zaman hal, indah-indahnya adalah zaman sekarang. Allah berikan kenikmatan yang luar biasa kepada kita. Kita bisa sujud berjamaah, azan ngaji di masjid, bahkan berzikir di masjid, bersalawat di masjid. Kita pertahankan dengan baik. Karena apa? Kita tidak mungkin balik lagi ke zaman dahulu, dan kita juga belum tahu sampai atau tidak ke zaman yang akan datang. Paham? Insyaallah ya. Makanya paling baik zaman adalah zaman sekarang. Ayo kita pertahankan taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai lepas, jangan sampai kabur. Ya, kemarin kita masih ngobrol sama rekan-rekan kita, bahkan ada seorang mujahid yang tadi jam 11 ditemukan tewas. Sekitar 1 bulan yang lalu ngobrol sama, insyaallah Ustaz, di hari milad nanti Sababul Mustafa ana mau hadir. Insyaallah anak gak mungkin pakai atribut FPI, karena anak ingin hadir di acara antum. Tapi Allah berkehendak lain. Ya, Allah berkehendak lain. Allah memanggil beliau dalam perjuangan membela cucunya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Ini bukan terjadi pada zaman sekarang. Di zaman Sayyidina Hasan dan Husain pun pernah terjadi. Bahkan kepada zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ketika memimpin salat berjamaah, ada seorang yang sangat benci sama beliau, ditusuk dari belakang sampai berkali-kali, akhirnya terjatuh. Dan bahkan ada jamaahnya yang membela, ditusuk juga beberapa kali. Ini sudah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Kita jangan kaget, ya, jangan merasa terprovokasi. Ini sudah zamannya, sudah bagiannya, sudah jalan dari Allah Subhanahu wa taala.
kita yang mampu untuk mendoakan, kita doakan. Mudah-mudahan para mujahid ini Allah jadikan kematian mereka adalah kematian yang diberikan pahala para syuhada dan sholihin. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Luar biasa, mereka ini mengalihkan. Tadinya para pembunuh ini akan membunuh, targetnya adalah mobil Habib Hanif Alatos, tapi mereka alihkan, jangan sampai mereka mendekati mobil Habib Hanif ini mereka jaga dengan ketat sampai mereka mengalihkan, tadinya arah Jakarta ke Bandung, tapi dari situ putus kontak, ternyata mereka diculik dan dibunuh, diikat dan dibunuh. Alhamdulillah lokasi pembantaian sudah ketemu dan sudah menjadikan barang bukti luar biasa. Bahkan nomor-nomor mobil-mobil tersebut sudah ada di para pengacara dari FPI. Alhamdulillah, kita doakan mudah-mudahan perkara permasalahan ini terungkap. Jangan sampai umat Islam ini dihantui dan diprovokasi dengan hal-hal yang tidak kita inginkan. Luar biasa. Bahkan tadi sekitar jam 12:30 AA dipanggil ke Polsek Tanah Sareal terkait acara tanggal 26 Desember. Makanya pada rekan-rekan saya mau ada sedikit rapat malam hari ini pada para pengurus, nanti tolong diinformasikan Kang Adit, malam hari ini ada pembicaraan sedikit yang harus saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan acara tanggal 26 tetap terlaksana dan mudah-mudahan mendapatkan izin karena luar biasa. Ya, saya nggak umumkan malam hari ini, takut rekan-rekan nanti tidak semangat untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap optimis dan berjuang untuk acara tanggal 26 Desember. Alhamdulillah beberapa donatur sudah berdatangan dan ingin siap membantu, maupun itu dari konsumsi dan yang lainnya. Ya, pada saat ini kita baru punya kambing 1 dan mudah-mudahan bertambah nanti. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Kabar apa tadi? Kita lanjut. Ya. Yang kelima ya. Keempat, masyu syai'i minar ra'si. Membasuh salah satu yang namanya rambut di kepala. Sirah itu apa sih? Sirah ini rambut nih. Ustaz, saya emang ada rambutnya botak. Karena apa botaknya Pak Ustaz? Ada rambutnya di mana? Di samping. Harus basah di samping juga. Harus basah, harus terbasuh. Ya, jangan sampai, apalagi kalau kita rambutnya diwarnain ini bakal hilang apa lama hilangnya. Itu kalau misalkan rambut kita diwarnai, berarti separuh rambut kita tidak terbasuh. Karena apa? Terhalang dengan cat warna rambut. Ustaz, ini kan dari apa? Cat rambutnya dari Arab, Pak Ustaz. Sama yang nama cat rambut zaman sekarang mungkin nggak ada yang asli, ya, tidak ada yang asli. Karena aslinya rambut kita itu apa? Hitam atau apa? Putih. Ya, atau rambut sekarang banyak cat rambutnya dari Arab tuh. Cuma kalau kita perhatikan rambut kita itu terselimuti oleh cat tersebut, jadi terhalang, nggak semuanya terbasuh, bahkan basah. Ya, bukan berarti benci sama orang yang rambutnya merah, bukan, ya.
Ustaz Habib Bahar juga kan rambutnya dimerahin. Beliau cucu Rasulullah. Ada yang jamin Rasulullah. Kalau kita siapa yang jamin? Ada nggak yang jamin kita? Nggak ada. Ya, beliau cucunya Rasulullah. Kalau cara orang jatuh dari kapal, dia nyangsang dulu, dia berhenti dulu tuh di pohon. Kalau kita langsung ke bawah, dia mah enggak. Nyangsang dulu, nyangkut dulu dia mah di pohon. Karena apa? Ada cahaya dan ada juriyah darahnya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mah siapa yang nanggung? Gak ada. Kakek kita, ya, uyut kita belum tentu. Kalau para habaib, ya, zuriyahnya dari Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya jelas karena apa? Ada terkaitan darahnya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu. Ya, jadi jangan ikut-ikutan kalau belum tahu ilmunya. Ya, nih kadang-kadang wah Habib Bahar aja merah, saya nyarahin. Ya, kita harus tahu dulu ilmunya. Bahkan ada cat rambut juga yang diharamkan. Ya, ada yang diharamkan. Tuh seperti itu. Ya, kalau mau cat rambut tanya-tanya dulu sama guru-guru gimana hukumnya. Tuh. Ya, kita lanjut. Berapa tadi? 4. Membasuh dibatasi ratu, ya. Rambut harus basah. Nih, minimal ujung jidat. Ujung jidat. Rambut di atas kepala nih, ya. Itu harus basah. Yang kedua, yang kelima, ghuslur rijlaini ma'al ka'baini. Membasuh kaki dua ma'al ka'baini. Ka'baini itu adalah mata kaki. Tuh. Jadi di atas mata kaki nih harus terbasuh. Terus jangan cuma kita diasongin aja ke keran atau air yang misalkan ada ember atau ada empang yang besar lebih daripada 2 kulak. Ini mah celupin aja tapi tidak dibasuh, itu tidak sah. Apalagi anak-anak cowok nih, sama cewek juga, kalau ngambil wudu ketika airnya dari keran ngocor, jangan cuma kakinya doang diasungin, tapi harus dibasuh. Dikhawatirkan di selak-selak kaki kita ini atau kuku, kukunya jarang dipotong, ya, kuku ada kotoran atau apa bekas makan, atau vitamin, ini Pak Ustadz, vitamin, ya, masih pada hitam Kak? Oh, kali masih pada hitam, ya. Kukunya dibasuh, digosok, jangan sampai cuma dikocorin doang sama air. Itu enggak sah wudunya. Karena apa? Yang namanya wudu harus goslu itu harus dibasuh, harus disentuh. Jangan cuma dikocorin doang sama air. Harus harus selak-selaknya, kuku-kukunya diperiksa, ya. Apalagi kalau yang jempolnya gede itu, ya, harus diperiksa, ya. Itu. Yang terakhir adalah tertib. Cos, tertib itu apa, Cos? Hah? Tertib itu apa, Cos? Bang Ocos lupa. Akmal. Tertib itu apa, Akmal? Berurutan sesuai aturan. Bahasa orang di situ petenya, yang dulu didulukan, yang belakangan belakangan.
Itu bahasa orang kita. Berurutan sesuai aturan, itu namanya tertib. Ya, baris satu barisan ke belakang. Gitu. Ya, satu barisan ke belakang. Ternyata tiba-tiba baris acak-acakan, itu namanya bukan tertib. Jadi beraturan apa tadi Akmal? Berurutan sesuai aturan, itu namanya tertib. Kalau bahasa kitanya, bahasa orang situ petek, yang dulu didulukan, yang belakang dibelakangkan, seperti itu namanya tertib. Faslun an-niyatu qasdu syai'i wallahu a'lam bimuradi. Ya, kita lanjut insyaallah nanti malam Selasa depan dengan faslun menerangkan tentang niat. Ya, tadi sudah disampaikan niat, insyaallah nanti malam Selasa depan akan kita bahas tentang niat dan tempatnya niat seperti apa dan selanjutnya. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini menjadikan wasilah kita, menjadikan ibadah kita sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.